Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Christian Farel dengan NIM 2309106032 dari kelas A2 2023. Jadi dalam kesempatan kali ini saya bakal mencoba menjelaskan kembali apa yang saya pelajari pada praktikum sebelumnya untuk praktikum organisasi dan arsitektur komputer. Jadi untuk apa yang dibahas ini ada tiga. Yang pertama kita akan membahas latar belakangnya, apa itu komputer, terus itu sistemnya bagaimana. Yang kedua ada struktur komputer, bagaimana struktur dari komputer itu dan komponennya apa-apa aja. Dan yang terakhir bagian eksplorasi. Jadi di bagian ini saya bakal mencoba menunjukkan langsung struktur dari komputer, terutama komponen-komponennya ya, secara langsung dengan membongkar laptop saya. Baik, kita lanjut dulu ke bagian latar belakang. Nah, komputer. Apa itu komputer? Untuk pengertian komputer sendiri ini banyak ya. Setiap ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai apa itu komputer. Namun yang saya tangkap secara garis besar, komputer itu adalah alat elektronik yang mampu menerima input dan mengolah input tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi output. Jadi komputer ini mampu memanipulasi data yang masuk input ya. Jadi, sesuai dengan instruksi yang telah disimpan dalam memori, diolah menjadi keluar sebagai output untuk eh, komputer itu dia terdiri dari tiga bagian. Yang pertama perangkat keras, hardware, dia perintilan-perintilan yang fisik yang dapat dilihat secara langsung yang membantu memproses eh, data yang masuk. Yang kedua perangkat lunak, software itu mirip seperti aplikasi yang kita gunakan di atas komputer ya. Di sistem operasi itu sendiri, Windows itu termasuk software. Dan yang terakhir ada brainware. Brainware ini seperti otak manusia ya untuk komputer. Dia yang berpikir, dia yang memproses data-data yang masuk, dia yang eh, mengoperasikan dan mengatur eh, keseluruhan dari komputer itu. Lanjut untuk struktur komputer, secara sederhana dia seperti gambar di atas sini ya. Ada tiga bagian penting, yaitu input-output ports, CPU, dengan memori. Input-output ports, dia yang menghubungkan device-device luar ke komputer, ke otak komputer. Ya, jadi kalau di motherboard itu bakal ada seperti port USB, port HDMI, itu yang menghubungkan device luar ke komputer kita. Kalau input device satu device itu udah cukup biasa. Input device itu mirip seperti keyboard, seperti mouse. Kalau output device itu seperti speaker, monitor, dia yang menampilkan hasil olahan dari inputan tadi, ya berupa gambar dan suara ya. Lanjut ke CPU atau lebih tepatnya processing module. Di bagian sini ya ada namanya Central Processing Unit yang seperti kita tahu kayak Intel i3, i5, i7, i9 atau AMD ya itu yang dinamakan Central Processing Unit. Ya otak dari si komputer ini. Nah, si CPU ini dia terdiri dari dua bagian lagi. Yang pertama control unit atau biasa disingkat CU. Nah, ini yang ngekontrol, seperti namanya, ngekontrol kerja si komputer ini. Dan yang kedua ada ALU, Arithmetical Logical Unit. Nah, ini yang eh, apa namanya memproses lah, yang bekerja untuk mengolah data-data yang masuk, mengoperasikannya secara logis itu. Dan yang terakhir ada memori. Memori ini tempat menyimpan data ya. Memori itu terdiri dari dua. Yang pertama RAM. Ya, seperti yang kita ketahui RAM dalam laptop ya, 4 GB, 8 GB, 16 GB itu namanya RAM. Dia panjangannya random access memory. Dan ada juga namanya ROM, read only memory. Ini eh, storage yang kita pakai dalam komputer ya, seperti drive itu, C drive, D drive, tempat-tempat yang kita gunakan untuk menyimpan data, yaitu dinamakan read only memory. Itu SSD, HDD itu read only memory.
Nah, apa sih bedanya dari kedua jenis memori ini? Dia berbeda di bagian sifat. Kalau RAM, dia penyimpanan datanya bersifat sementara. Jadi kalau RAM ini nggak ada listriknya, dia bakal data yang ada berjalan di atasnya itu bakal kehapus. Contohnya gini, kalian lagi buka laptopnya nyala nih, kondisinya nyala. Nah, kalian buka aplikasi ya main game atau segala macam, terus kalian coba paksa matikan si laptop ini tanpa menutup aplikasi tersebut. Kalau dia mati, terus kalian nyalakan lagi, nah aplikasinya sudah nggak ada. Kalian harus membuka lagi. Nah, itu sifat dari RAM ini, dia sementara saja. Kalau nggak ada listriknya, bakal hilang. Nah, berbeda dengan ROM. Kalau ROM ini, dia sifatnya permanen. Jadi data yang ada di situ, dia nggak bakal terganggu lah kalau listriknya mati. Ya, seperti di drive itu, kita bisa nyimpan banyak-banyak file. Ya, kalau nggak masalah kalau kita matikan laptop, nyalakan laptop, dia bakal tetap ada di situ. Kecuali kalau kita hapus sendiri. Dan itu pun nggak benar-benar kehapus. Sebenarnya masih ada track recordnya di apa namanya eh, drive di ROM itu. Satu-satunya cara yang paling ampuh supaya menghilangkan datanya itu ya dengan merusak fisik si ROM itu. Ya lanjut, ini sih selesai dari struktur komputer, kita lanjut ke bagian eksplorasi. Untuk bagian eksplorasi ini disclaimer ya, saya kayaknya nggak bakal menunjukkan CPU. Soalnya CPU ini cukup ribet lah. Setiap kali ngebuka itu kita harus ganti thermal paste-nya. Sebenarnya nggak perlu, cuman gatel gitu kalau nggak diganti ya. Sudah berkerak-kerak kayak gitu. Nggak diganti kayaknya gatel. Kayaknya CPU nggak. Saya bakal nunjukkan lokasinya di mana dia. Kalau IO port, RAM, RAM atau ROM itu kayaknya bakal saya tunjukin. Mungkin cukup itu dari saya. Kita lanjut ke bagian eksplorasi. Baik, kita lanjut ke bagian eksplorasi. Jadi sini saya bakal menunjukkan secara langsung apa di mana itu letak dari I/O ports, dari memori dan mungkin juga CPU ya. Tapi kayaknya CPU nggak bakal saya tunjukkan soalnya males bongkarnya. Ini laptop saya, dia dari Acer, modelnya Aspire 5. Nah, ini dari sananya dia dia i3 Gen 11 dengan GPU Nvidia MX 350 dan RAM-nya tuh dari sananya 8. Tapi ini saya ada tambahin RAM juga sendiri. Nah, kita langsung masuk aja. Ini kalau I/O ports itu di dalam komputer atau laptop itu gampang banget dilihat, soalnya dia terdapat luar. Jadi ini adalah contoh dari I/O ports. Ini port-port yang menghubungkan si komputer atau laptop ini ke peripheral luar. Ini buat input output. Kita lanjut ke ngebongkar saja. Pertama-tama kita perlu obeng yang sesuai ya. Bentar, mana ini yang saya pakai ini produk dari Cina. Mana ya? Ada beberapa baut yang perlu dibongkar dulu. Nah, di ujung-ujungnya dibongkar dulu ini. Ini sudah pernah saya bongkar duluan, tapi kalau biasanya komputer sebelum belum pernah dibongkar atau langsung dari pabrik, biasanya dia ada segel di sini. Dia segel kalau ini terbuka, garansinya habis. Nah, kalau saya kan sudah nggak ada, tapi kalian bisa ngakalinya dengan pakai silet, dicongkel dikit-dikit supaya dia nggak robek. Terus pas sudah selesai kalian bongkar, kalian tempelkan lagi, jadi garansinya tetap. Jadi saya belum ada, saya sudah nggak ada, jadi aman aja. Lanjut ke pembongkarannya dulu ya. Saya kira hilang, kayaknya kurang kecil ini. Nah, ini harusnya cocok. Nah ya, lebih mudah ini. Jadi gunakan obeng yang ukurannya pas supaya bautnya itu nggak dul. Dulu saya pernah pas masih laptop lama itu, gara-gara belum punya
obeng yang kayak gini, itu pakai obeng yang biasa kan, yang besar itu bisa, cuman dia dull gitu lah. Kalau dia dull agak susah lagi buat dibongkar. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan. Sudah hampir udah baut terakhir. Nah, setelah ini kita bisa bongkar dari sini ya. Kita bisa gunakan silet, atau enggak pakai ini juga bisa, yang ujungnya tipis. Saya sukanya bukanya dari sini, soalnya bisa langsung dicongkel kan, dongkrak. Untuk pertama kali bongkar harus hati-hati, soalnya takutnya nanti nggak nyolok. Tapi kalau ini kan sudah berkali-kali, jadi saya nggak terlalu peduli lah ya. Nah, sedikit nonton aja. Nah, ini pun saya gara-gara sering bongkar, jadi gampang banget. Nah, jadi ini dalaman dari komputer. Ketika sudah ada dari luar input output port itu gimana, kan dia kan kayak gini dari luar. Kalau dalamnya dia kayak gini. Ini modul input, ini apa, ini USB, ini HDMI. Nah, yang kecil ini Type C kecil. Ini USB 3 kalau nggak salah ya. Nah, untuk CPU dia terletaknya di bawah sini. Nah, saya bilang tadi itu CPU tuh malas betul saya bongkar ini. Ini sudah sering saya juga. Kalau laptop saya ini Acer Aspire 5, ini dia bawaannya cuman PCIe NVMe 512 GB. Jadi ini apa namanya, PCIe, jalur PCIe. Ini jalur tercepat lah apanya kan. Ini ROM, termasuk ROM juga, SSD. Di sini saya punya SATA. Ini saya beli ya. Dan ini kenapa ada apa namanya, isolasi kayak gini? Dia gara-gara cangkang SSD SATA 2,5 inch ini kan di bawaan. Nah, ini tidak bisa dibuka. Jadi saya ngakalinnya tuh apa namanya, di isolasi gini biar gak kemana-mana. Nah, ini dua ini dia termasuk memori ROM, lebih tepatnya read only memory. Jadi sifatnya permanen. Jadi kalau kalian matikan, ini tempat-tempat si drive gitu, tempat-tempat yang kalian simpan data-data itu di sini, di dua ini. Nah, kalau yang namanya RAM, random access memory, itu di sini. Ini yang namanya RAM. Ini saya apa namanya, belian. Kalau laptop bawaan saya itu dual channel 4GB. Nah, anehnya di laptop saya ini kan cuma kelihatan satu nih RAM-nya. Dia 4GB, yang satunya lagi di bawah, di bagian bawah. Jadi kalau mau ngelihat satunya lagi harus ngebongkar keyboard dulu sama engsel monitornya. Tapi saya malas itu ya. Yang di bawah itu jadi solder, jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi cuma ada satu slot yang bisa di mana. Jadi saya ini kan hasilnya ada 4/4 dual channel. 4 yang ini bisa dibuka. Jadi saya ganti dengan RAM 16GB. Jadi laptop ini maksimalnya cuma bisa baca 20GB. Di atas itu dia nggak bisa ngebaca. Nah, seperti itu. Jadi tadi saya sudah menunjukkan apa namanya, memori. Ini ada ROM, PCIe, NVMe, jalur tercepat. Nah, ada SSD SATA 2,5 inci. Ini termasuk ROM dengan RAM, random access memory, yaitu RAM itu sendiri yang biasa kita kenal di laptop. Untuk prosesor ya nanti ya lain kali aja kayaknya.
Sudah malas betul saya membongkar prosesor. Nanti mungkin sekalian ganti thermal paste kali. Oke, mungkin itu saja dari bagian eksplorasi ini, dan juga ini menandakan akhir dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.